Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, mahasiswi IPM UC Online. Saya akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan strategi perluasan pasar seafood premium PT 2 Putra Utama Makmur Tbk telah menembus pasar global. PT 2 Putra Utama Makmur Tbk ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang memproduksi makanan laut yang berkualitas premium. PT tersebut berdiri pada tahun 2012 di daerah Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan tersebut semakin bertambahnya tahun juga semakin berkembang hingga ke pasar internasional. Pada tahun 2014 perusahaan tersebut telah berekspansi ke negara Malaysia, Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, Thailand, Jepang. Dengan berkembangnya perusahaan juga memperluas kapasitas cold store karena permintaan pasar global semakin meningkat. Teori pemasaran STP di perusahaan PT 2 Putra Utama Makmur Tbk. Segmentasi mengidentifikasikan pasar global dengan menentukan negara mana yang bisa menjadi target potensi berdasarkan ukuran pasar, pertumbuhan masyarakat, ekonomi, dan potensi keuntungan. Segmentasi pasar lokal di negara tujuan. Geografis meliputi negara dan tingkat wilayah lokal. Demografis meliputi usia, jenis kelamin berdasarkan tingkat pendidikan. Psikografis meliputi gaya hidup, nilai-nilai kepribadian, menyukai produk seafood. Targeting melakukan evaluasi segmentasi dengan menganalisa setiap konsumen, meriset, meneliti, dan menentukan segmen mana yang paling banyak peminat produk. DPOM menarik, menguntungkan, dan tidak menjadi target tujuan dari perusahaan untuk berekspansi. Targeting pemasaran global dilakukan satu persatu, mengutamakan negara yang banyak menyukai seafood dan menjadi fokus pemasaran utama. Single segment concentration, yaitu memfokuskan perusahaan pada satu segmen pasar yang paling berpotensi. Selective specials, yaitu dilakukan memilih beberapa segmen tetapi dapat saling melengkapi. Meriset specialization, yaitu DPOM dapat fokus pada penyediaan kebutuhan kelompok konsumen tertentu di pasaran kelompok tersebut. Positioning, menciptakan merek. DPOM memposisikan produk memiliki kualitas unggul, multifungsi, gizi bagus, dan inovasi, mampu beradaptasi dengan baruan pasar, yaitu DPOM melakukan pemasaran dengan teknik marketing mix dan juga menyesuaikan produk, ukuran, harga, distribusi, promosi. 4P, setiap segmen disesuaikan dengan posisi negara dan kebutuhannya. Komunikasi posisi, yaitu dilakukan dengan menyampaikan kejelasan mengenai produk secara konsisten kepada target pasar sehingga dapat mudah dipahami dan produk semakin dekat semakin dikenal oleh konsumen pada negara yang dituju. Ini contoh-contoh dari produk-produk
PT Dua Putra Utama Makmur, perusahaan yang semakin berkembang, walaupun pada tahun 2024 pernah mengalami kebangkrutan, tetapi masih bisa teratasi, dan saat ini di tahun 2025 perdana melakukan ekspor ke Amerika Serikat karena PT Dua Putra Utama Makmur telah mendapatkan Green Certificate, yang berarti sertifikat itu menunjukkan bahwa produk-produk yang dimiliki dapat diterima di pasar negara Amerika. Saran untuk ke depan, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk tetap fokus untuk berekspansi satu persatu pemasaran tunggal, bertujuan untuk lebih mengenal pelanggan lokal di negara penempatan tersebut, hingga bisa memperluas pemasaran dalam satu negara. Di samping itu juga dapat menghemat biaya operasional produk, pemasaran, perizinan, dan lain sebagainya dengan mengerjakan satu persatu hingga mendapatkan tempat cukup aman, baru melakukan perluasan ekspansi ke pasar global yang negara lainnya akan menjadi target pasar global baru. Perusahaan tersebut menjadi kualitas produk, lisensi aktif dan konsisten, melakukan evaluasi dan inovasi pemasaran di pasar global, serta harus membangun benteng kuat agar semua pelanggan pasar global semakin aware dan loyal pada produk. Perusahaan melakukan pengawasan untuk dapat menghadapi perubahan tren pasar lokal di negara tersebut secara manual maupun teknologi. Harus mampu beradaptasi dengan cepat agar pemasaran dapat berkelanjutan perusahaan untuk kedepannya lebih baik, agar proses keberlanjutan kerjasama dengan ekspor impor dengan negara lain dapat melakukan merger bersama perusahaan di negara yang telah dipilih. Penempatan yang dituju untuk menghemat biaya pemasaran lebih efisien, mengurangi persaingan pasar lokal, dan dapat memperluas pangsa pasar, meminimalisir kegagalan pasar tingkat global karena sudah dimanajemen dengan tepat. Jika diperlukan, perusahaan dapat melakukan akuisisi agar perusahaan mendapatkan mudah mengakses teknologi baru, memperluas pangsa pasar pada negara penempatan tersebut, memperluas pangsa pasar di negara lainnya juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.